Damai sejahtera bagimu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan mendengar firman Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diangkat dari Mazmur 118 ayat 19 hingga ayat 29. Demikian bunyinya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, bernyanyi adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Banyak lagu-lagu yang telah dicipta untuk mengungkapkan pengalaman beriman, pengalaman hidup sehari-hari, dan berbagai hal-hal yang membuat hidup kita patut menyatakan hubungan dengan Tuhan lewat lagu-lagu tersebut. Banyak lagu-lagu yang menolong kita untuk mengungkapkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita mendengar sebuah lagu yang indah. Lagu yang didasarkan pada pergumulan yang besar atas pengenalan, pengalaman atas siapa Tuhan yang Dia kenal. Saudaraku, pemazmur melihat bahwa hidup di dalam istana sorgawi itu adalah kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan, yang ditandai dengan 3 hal yang sangat penting. Di sana ada keselamatan, saudara-saudara. Ada kemerdekaan, ada pembebasan, ada kehidupan damai dan sejahtera. Itulah yang tergambar dalam keselamatan. Yang kedua, saudara-saudara, di istana ilahi itu ada sukacita dan sorak-sorai, ada kegembiraan, ada rasa bahagia, saudara-saudara. Jadi keselamatan itu bernuansa
sorak-sorai, dan kebahagiaan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, di dalam istana surgawi itu ada kebenaran. Kebenaran yang membiarkan segala sesuatu menjadi dirinya tanpa terganggu. Punya kebebasan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan itu menjadi karakter kehidupan orang-orang yang berada di istana surgawi itu. Dan lalu pemazmur melihat bahwa sesungguhnya itu tidak mungkin kita gapai dari diri kita sendiri, tetapi itu bisa terjadi karena Tuhan Allah yang membuatnya. Dan itu adalah mukjizat, sebab Allah selalu membuat hal-hal yang ajaib dalam diri orang-orang yang mempercayainya, supaya menggapai kebenaran, keselamatan, dan sukacita itu. Nah, disinilah pemazmur membuat sebuah lagu yang menggambarkan kerinduannya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi ada target mengapa dia ingin masuk ke rumah Tuhan. Saudaraku, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, saudara dan saya tentu bisa merenungkan, apa target saudara memasuki rumah Tuhan? Apa yang saudara kehendaki memasuki rumah Tuhan? Bila saudara mau bertemu dengan Tuhan di rumahnya, adakah sesuatu yang Anda inginkan? Adakah sesuatu yang Anda harapkan? Saudara dan saya tentu bisa menjawabnya sendiri-sendiri. Mungkin beberapa contoh bisa saya sampaikan. Ada saja orang yang datang ke rumah Tuhan karena berharap dia mendapatkan damai, ketenangan. Tetapi ada juga orang yang datang ke rumah Tuhan untuk menyampaikan doa-doa agar dia diberkati, semakin jaya, semakin senang dalam hidupnya. Ada juga orang datang ke rumah Tuhan, dia berdoa supaya mendapat kesembuhan atau segala macam yang lain. Tentu banyak hal-hal yang memotivasi orang datang ke rumah Tuhan. Dan itu akan menentukan sedalam dan sejauh manakah kita telah bersatu dengan Tuhan. Pemazmur dalam hal ini dia punya target yang jelas, mau masuk ke gerbang rumah Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadanya. Aku mau menyampaikan puji-pujian atas perbuatannya yang ajaib. Mau bersyukur kepadanya dan menyampaikan sukacita atas segala perbuatan yang telah dilakukannya untuk. Saudaraku, itulah sebabnya pada akhir daripada teks ini dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwa selama-lamanya kasih setianya. Sumber syukur dan sukacita dari pemazmur, saudara-saudara, amat jelas. Kasih setia Tuhan yang senantiasa berada selama-lamanya di dalam dirinya. Tentu ada banyak alasan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan kesehatan setiap hari, hidup kita dipelihara, dan banyak hal, ada banyak rezeki dan yang lain. Itu boleh dan bagus menjadi motivasi kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sesuatu yang paling besar yang mesti kita renungkan dalam bersyukur kepada Tuhan, dalam memuji Tuhan, ialah mengenang, mengingat, menghayati, dan menghidupi kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya. Yang memungkinkan kita hidup dengan baik, terus mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu,
hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena kasih yang selalu baru tiap pagi. Kasih setia Tuhan yang selalu membawa kita pada kehidupan yang indah dan tenang. Saudaraku, atas semua gambaran itu, di rumah Tuhan kebenaran, ada keselamatan, sukacita, ada perbuatan ajaib, ada kasih setia Tuhan. Maka dibangunlah persekutuan antara mereka yang datang ke dalam dengan mereka yang berada di dalam rumah Tuhan. Saya akan baca untuk kita, sebab inilah pesan pokok bagi kita pada minggu ini, pada Minggu Palmarum ini, ketika kita menyambut dan mengenang kematian Tuhan Yesus dan penderitaannya. Inilah sambutan kita. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ungkapan ini, saudara-saudara, pada masa Yesus memasuki Yerusalem menuju masa akhir penderitaannya, datang dari orang banyak, dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua yang datang berbondong-bondong ketika Yesus datang ke Yerusalem, mempersiapkan dirinya memasuki masa-masa deritanya, masa-masa yang sulit hingga masa kematiannya. Tetapi orang banyak berseru dan bernyanyi, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Inilah persekutuan yang dibangun oleh Yesus pada masa-masa penderitaannya. Hidup yang saling memberkati. Memberkati bagi mereka yang datang dalam nama Tuhan, dan bagi mereka yang berada di dalam rumah Tuhan. Menjadi pertanyaan, saudara-saudara, sedang di manakah kita sekarang? Apakah kita ada di rumah Tuhan? Di tahta surgawi, di mana Allah hadir dalam hidup kita? Atau sebaliknya, apakah saudara datang dalam nama Tuhan ketika kita bertemu? Datang dalam nama Tuhan ketika masuk ke persekutuan? Atau apakah saudara datang dalam nama orang lain, dalam nama kekuatan yang lain? Atau sesungguhnya Anda datang dari istana lain, istana dunia, bukan dari istana surgawi? Saudaraku, di istana surgawi itu ada keselamatan, ada kebenaran, ada sukacita, ada perbuatan-perbuatan ajaib. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya di sana. Dan setiap kita yang hidup di dalam kasih setia Tuhan itu, layaklah bersama dengan orang banyak berseru kepada Yesus, diberkatilah dia yang datang dalam nama. Kami memberkati kamu dari rumah Tuhan. Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup dalam berkat, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam sukacita. Amin.